akuntansi dan keuangan lembaga. Kita kembali lagi belajar komputer akuntansi menggunakan software Accurate. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan input transaksi pada PT Cemerlang. Oke, sebelumnya kita buka dulu filenya. Oke, nah sebelum kita buka, karena terakhir kita mengerjakan sampai transaksi 5, kita copy dulu seperti biasa security system. Kita copy, lalu kita paste, terus kita ganti namanya, jadi kopinya kita hapus, ganti namanya jadi transaksi 1 sampai 5. Sampai dengan 5. Kemudian enter. Terus baru kita buka lagi file yang polosnya, file aslinya. Oke, yang ini ya. Yang polos, open. Oke. Kemudian kita tunggu dulu sampai muncul seperti biasa, langsung kita paste, copy paste. Lalu muncul seperti ini. Oke, coba kita cek dulu terakhir yang kita masukkan. Kita buka buku besar, laporan keuangan, pilih buku besar, lalu keseluruhan jurnal. Kemudian kita ganti dulu tanggalnya jadi 01/12/2011. Jadi ini tergantung kita mau carinya transaksi dari tanggal berapa ya. Kalau ternyata kita ngerjain perusahaannya itu tahunnya 2012, berarti kita ganti 1/12/2012. Atau kalau mulainya dari November 2011, berarti 1/11/2011. Karena transaksi yang kita kerjakan itu mulainya dari tanggal 1 Desember 2011, jadi kita akan cari transaksinya dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember 2011. Dan klik OK. Maka muncul, nah ini kita sudah sampai transaksi ke 12345 F12-1 tanggal 6 Desember. Terus total debit kreditnya 895.710.000. Nanti dicek ya sama atau enggak. Kalau udah ini kita tutup. Daftar laporan kita tutup. Ini juga kita tutup. Nah, sekarang kita ke transaksi ke-6. Oke. Kita ke transaksi ke-6. Transaksi ke-6 itu adalah, nah, transaksi ke-6 ini bukti pengeluaran kas, pelunasan faktur tertanggal 28 November 2011. Kalau di awal tadi transaksi sebelumnya itu ada bukti penerimaan kas tapi pelunasan faktur, artinya itu adalah pelunasan piutang. Tapi kalau kita mengeluarkan kas dan keterangannya pelunasan faktur, itu berarti kita membayar utang. Oke, jadi kalau bukti transaksinya itu bukti pengeluaran kas, keterangannya pelunasan faktur, berarti kita ngeluarin uang, berarti kita bayar utang. Kita melunasi utang kita pada PT Plugord. Nah, transaksi utang terjadi karena adanya pembelian secara kredit. Transaksi utang pelunasan faktur itu terjadi karena adanya pembelian secara kredit. Jadi berkaitan dengan persediaan barang dagang. Maka kita akan catat di pembelian, kemudian di pembayaran pembelian. Oke, lalu kita isi vendornya, kita bayar ke siapa? PT Plugord. Oke, kemudian formnya sesuai dengan yang ada di bukti BKK 12-2. Kemudian payment date-nya 6 Desember.
Terus banknya cash in bank, kemudian di sini nomor ceknya, di sini ya CP12-002. Check date-nya disamakan karena tidak ada keterangan berbeda. 6/12/2011. Nah, amount-nya jangan dulu kita isi. Kita ke memonya dulu. Memonya itu adalah pelunasan faktur FK 2011. Lalu dicek FK 2011 28 betul sebesar 69.300. Kalau di sini 69.300 semuanya berarti tidak ada diskon ya. Kalau dia ada diskon, kamu buka di kalau dia ada diskon, sebentar. Oke, karena dia nggak ada diskon, kita langsung klik bayar. Nah, kalau misalkan jumlah faktur dengan yang dibayar di sini sama, tandanya tidak ada diskon. Tapi kalau memang ada diskon, nanti kamu klik di payment amount, kemudian klik lambang persennya, lalu klik di sini jumlah diskonnya berapa sama akun diskonnya apa. Oke. Karena kita tidak ada diskon, jadi kita tidak perlu tulis. Nah, di sini sudah ya, 69.300.000, cek amount-nya juga 69.300.000. Kalau sudah, langsung simpan data, simpan dan tutup. Oke, lalu kita cek ya ke buku besar lagi, laporan keuangan, keseluruhan jurnal. Lalu kita rubah tanggalnya. Lalu oke, kalau sudah dirubah. Sebentar, kayaknya Ibu salah tanggalin. Oke, setelah Ibu betulkan tanggalnya tadi di keseluruhan jurnal, sekarang sudah ada ya nih, pembayaran pembelian pelunasan faktur FK 2011, sudah ada tanggal 6 Desember. Oke, kalau udah, kita ke transaksi ke-7. Kita ke transaksi ke-7. Transaksi ke-7 ini adalah nota kredit. Oke, kalau ada transaksi dokumen transaksi nota kredit, kemudian kopnya itu adalah PT Cemerlang atau perusahaan kita. Di sini ada tanda kopi, artinya adalah retur penjualan. Jadi ada pelanggan kita yang mengembalikan barang yang dia beli. Nah, kalau retur penjualan berarti kita catat di menu penjualan, lalu retur penjualan. Oke, di sini kita isi customer-nya siapa. Di sini customer-nya Indo Elektronik. Di sini ya, nih kepada yang terhormat Indo Elektronik. Indo Elektronik, kemudian SR-nya kita isi dengan faktur nomor dengan nomor NK 12-1. Ya, NK 12-1. Date-nya disesuaikan dari nota kredit 7 Desember 2011. Kemudian no fiskalnya kita kosongkan, tanggal fiskalnya juga disamakan dengan tanggal transaksinya.
Oke, deskripsinya. Sebelum ke deskripsi, kita isi dulu sales invoice-nya. Di sini ya, sales invoice-nya kita klik. Yang mana yang diretur? Yang diretur itu adalah fakturnya yang ini. Nomor faktur yang F12-1. Berarti kita klik yang F12-1. Jadi jangan sampai salah karena yang diretur itu harus sesuai dengan tanggal transaksi yang mana atau faktur yang mana. Nah, si Indo Elektronik ini retur penjualannya itu atas transaksi faktur F12-1. Jadi kita pilihnya F12-1. Deskripsinya, kalau misalkan dia ada keterangannya karena barang rusak atau karena tidak sesuai dengan pesanan, ini bisa ditulis. Misalkan barang rusak F12-1 gitu, atau barang tidak sesuai dengan pesanan. Tapi karena di sini tidak ada deskripsi, tidak perlu ditulis juga tidak apa-apa. Kalau kalian mau tetap tulis untuk latihan juga bisa. Misalkan kita tulis barang rusak faktur F12-1 gitu. Nah, itemnya di sini kan nggak bisa kita klik. Nah, kita kliknya yang description. Yang pertama di faktur adalah si TV P268. Kita cari TV P268. Nah, di sini ada pertanyaan. Apakah Anda ingin meretur semua barang? Kalau kita klik yes, maka yang akan terjadi adalah semua barang yang dipesan waktu faktur F12-1 itu diretur semua. Tapi kalau kita klik no, berarti kita bisa isi berapa yang akan diretur. Jadi, ini kita klik no, karena yang dikembalikan itu tidak semua, melainkan hanya 2. Nih, kuantitinya hanya 2 yang dikembalikan ya. 2, kemudian unit price-nya samakan, sudah sama atau belum? Sudah sama, di sini tidak ada diskon. Kemudian amount-nya langsung diklik aja, nanti secara otomatis dia mengisi. 41 juta, total harganya betul. Kemudian kita enter. Yang kedua adalah AC. AC, no. Sekali lagi jangan pilih yes, karena yang dikembalikan hanya 1, bukan semua. Terus kita enter-enter aja. Totalnya 25 juta. Terus enter. Nah, kita lihat di sini. Sorry, tadi Ibu gak sengaja klik jadi kehapus. No. Kita isi 1. 25 juta. Oke. Nah, karena udah nih, 2 barang ini sudah masuk. Kita lihat subtotalnya 66 juta, betul. Kemudian ada pajak pertambahan nilai totalnya 6.600.000. Jadi semuanya 72.600.000. Kalau sudah sesuai semua tanggal dan inputannya, lalu klik simpan dan tutup. Oke, sudah kita simpan dan tutup. Kita cek. Belum ada nih, berarti kita perbaharui terlebih dahulu. Kita perbaharui. Ada ya, 7 Desember retur penjualan, NK12-1. Oke, kalau sudah, kita ke transaksi selanjutnya. Transaksi ke-8 itu adalah voucher kas kecil. Pembelian perlengkapan toko. Apakah ini berkaitan dengan persediaan barang dagang? Ya, tidak termasuk ke dalam persediaan barang dagang, tidak berkaitan. Maka akan kita catat pada menu kas bank. Karena dia membeli, kita mengeluarkan uang, membeli perlengkapan, maka kita catat di pembayaran. Lalu kita paid from-nya, di sini
voucher kas kecil, berarti kita catatnya di di akun petty cash. Kemudian voucher nomornya V12 strip 3, sudah betul, V12 strip 3. Cek nomornya kosong karena menggunakan petty cash. Nah, date-nya kita ganti. Di sini tanggal 9 Desember 2011. 9 Desember 2011. Memonya pembelian perlengkapan toko. Memonya pembelian perlengkapan toko. Kemudian PY-nya toko Indomaret sesuai dengan yang ada di bukti transaksinya, di dokumen transaksinya. Kemudian di sini account-nya. Kalau membeli perlengkapan toko berarti akunnya adalah store supplies atau perlengkapan toko. Jadi kita cari store supplies. Jadi artinya store supplies itu perlengkapan toko ya. Kemudian kok buat akun. Kita batalkan. Pakainya store supplies, klik double. Lalu amount-nya kita isi 600.000. Enter, memonya pembelian perlengkapan toko. Kalau sudah, di sini ya sudah kita lihat store supplies 600.000, pembelian perlengkapan toko. Kalau sudah selesai, kita simpan dan tutup. Oh, sorry. Jangan lupa, Ibu sempat lupa. Amount-nya kita klik tanda kalkulator. Nah, baru bisa kita simpan dan tutup. Oke, sudah kita simpan dan tutup. Lalu kita lihat lagi di keseluruhan jurnal, sudah masuk belum? Kita perbaharui dulu. Oke, kita perbaharui. Nah, sudah deh ya, tanggal 9 Desember, pembelian perlengkapan toko. Oke, kalau sudah kita ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi nomor 9. Transaksi nomor 9 ini ada bukti pengeluaran kas PT Cemerlang, pelunasan faktur. Nah, di sininya PT Cemerlang. Bukti pengeluaran kas, pelunasan faktur. Berarti kita membayar utang kita seperti yang tadi. Jadi kita langsung buka pembelian, kemudian pembayaran pembelian. Setelah itu vendornya siapa? PT Alex Persada. Oke. Form note-nya itu BKK 12-3, sudah sesuai. Payment date-nya kita ganti jadi 9/12/2011. Tuh, Ibu salah lagi. 9/12/2011. Kemudian cek nomornya diisi CP12-003. Kemudian cek date-nya. Di sini kita samakan dengan payment date 09/12/2011.
Terus memonya di sini pelunasan faktur. Di sini memonya diisi ya, pelunasan faktur C15234. Kemudian kita cek nih, C15234 senilai 251.900.000, kita juga bayarnya 251.900.000, artinya tidak ada diskon. Terus kita klik bayar. Oke, sudah muncul di sini nilainya. Lalu kita klik di check amount-nya. Nah, di check amount-nya nanti akan langsung muncul 251.900.000. Oke, setelah itu kalau sudah sesuai 251.900.000, yang ini yang dilunasi, tanggal sudah betul 9/12/2011. Memonya pelunasan faktur C15234, langsung kita simpan dan tutup. Oke. Sekarang kita ke transaksi 10. Kita ke transaksi 10. Oke, kita sebelum ke transaksi 10, kita cek lagi ya, sudah masuk belum yang tadi kita input, yang tanggal 9. Sini kita keseluruhan jurnal, kita buka. Kita ganti. Oke, sudah masuk ya. Nih, pembayaran pembelian BKK 12/3 di atas yang V12, 251.900. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Ini kita boleh close dulu, kecuali yang keseluruhan jurnal ini. Ini pengingat juga boleh kita close. Nah, kita sekarang ke transaksi 10. Di transaksi 10 ini ada di sini PT Flugord, bukan PT Cemerlang, bukan perusahaan kita dan tidak ada tanda kopi, dan ini faktur. Artinya ini adalah dokumen transaksi atas transaksi pembelian secara kredit, karena ini faktur. Jadi kalau di sininya faktur, tapi di sininya nama perusahaan kita, itu berarti penjualan secara kredit. Tapi kalau di kopnya ini bukan perusahaan kita dan di sininya faktur, berarti pembelian secara kredit. Maka kalau pembelian secara kredit, kita catat di menu pembelian. Lalu di sini ada transaksi untuk pembelian. Sebenarnya kalau kita mau beli sesuatu, prosesnya itu dari di sini, dari mulai permintaan pembelian, baru pesanan pembelian, lalu penerimaan barang, lalu nanti akan terbit faktur pembeliannya, baru kita bayar pembelian. Tapi karena di sini adanya langsung faktur, berarti kita bisa langsung catat di faktur pembelian. Kita klik faktur pembelian, lalu vendornya kita isi, siapa vendornya? Ini ya, vendornya PT Flugord. Oke, form no-nya kita isi. Formnya berarti F05. Salah, jadi form no-nya tadi tetap aja ini 1000. Jadi tadi nggak perlu dirubah, tapi kamu isi nomor ini nomor fakturnya itu di invoice nomor ya, bukan di form no. Berarti ini F05. Lalu invoice date-nya kita ganti jadi tanggal 10 Desember 2011. Ship date-nya juga sama, 10/12/2011, karena di sini tidak ada keterangan dikirimnya kapan, berarti sama. FOB-nya kita kosongkan.
Kemudian termsnya di sini ada terminnya ya. Nih, terminnya itu N/30 atau net 30. Nah, shift ya di sini kalau kamu mau isi boleh isi apa aja, tapi karena di sini nggak ada keterangannya, tidak diisi pun tidak apa-apa. Nah, mode-nya kita isi nanti. Di sini itemnya kita cari apa yang kita beli. TV P268. Kita cari TV P268. Oke. Kemudian kita enter. Kuantitinya 11. Unit price-nya 19 juta. Kemudian ada diskon kah? Tidak ada. Kemudian teksnya paket T. Teksnya paket T ya. Kemudian dilihat sudah betul kan amount-nya 209 juta. Benar ya, di sini total harganya 209 juta. Kemudian kita enter lagi. Item yang kedua adalah AC55P, AC55P, ACP55. Kita enter, kita klik double. Kuantitinya 10. Harganya 23 juta satunya. Kemudian tidak ada diskon, pajaknya T. Kode pajak kita itu T ya. Di sini karena di sini ada PPN-nya, jadi kita di sini pakai T, pakai pajak. Kalau nggak ada PPN-nya berarti nggak perlu kita isi. Di sini sudah ada, terus kalau kita lihat ke bawahnya 439 juta, totalnya betul. Lalu ada PPN-nya sebesar 43.900.000. Betul ya. Lalu kalau sudah betul kita klik simbol kalkulator di sini untuk mengisi amount-nya. Totalnya jadi 482.900 sama ya, 482.900. Kemudian kalau sudah betul di sini langsung saja kita klik simpan dan tutup. Oke, kita lihat lagi nih di keseluruhan jurnal. Udah ada belum jurnal yang kita buat? Oke, sudah ada ya. Nih, merchandise inventory-nya ada di debit, artinya bertambah karena kita beli barang, jadi persediaan barang kita bertambah. Kemudian karena kita beli barang, kita kena pajak PPN-nya, maka ada PPN income-nya di debit. Lalu ada account payable sebesar PPN dan merchandise inventory-nya karena kita ngutang belum bayar, jadi masuk ke account payable di kredit. Oke, kita lanjut ke transaksi ke-11. Transaksi yang ke-11 ini adalah, nah, kalau yang transaksi ke-11 ini dari Flugord juga. Cuman ternyata di sini nota kredit. Artinya, kalau nota kredit adalah retur. Tapi karena di sini Flugord berarti retur pembelian. Kita catat di pembelian, pilih retur pembelian. Lalu vendornya siapa? Si Flugord. Kemudian returnonya kita isi NK strip 1. Tanggalnya, tanggal dokumen transaksinya 11 Desember 2011. Oke, kemudian siapa nih faktur yang mana yang akan kita retur? Di sini dia bilang retur yang F05 tanggal 10 Desember. Berarti yang ini yang atas ya, F05. Kemudian langsung itemnya kita cari, ternyata bisanya di deskripsi. Pertama ada TV P268. Apakah Anda ingin meretur semua barang? No, karena yang kita retur hanya 1. Terus harganya 19 juta, betul. Terus kita enter. Barang yang kedua adalah
AC P55. Apakah Anda ingin meretur semua barang? Pilih no, karena kita hanya retur 2. Terus kita enter. Udah ada 2 barang, enter, sampai sini. Subtotalnya kita lihat 19 juta. Loh, tunggu sebentar, Ibu lagi kehapus. Kita enter, barang yang kedua itu tadi Ibu kehapus. Ini, no, 2 barang. Terus enter. Nah, totalnya 65 juta. Oke, kemudian PPN-nya 6.500.000, jadi totalnya 71.500.000. Kalau sudah betul, kita langsung simpan dan tutup. Nih, nilai biaya menggunakan nilai di retur. Jika berbeda dengan harga retur, selisihnya akan dialokasikan ke HPP. Ini dia hanya pemberitahuan saja. Jadi kita langsung klik OK. Oke, kita cek seperti biasa. Kita perbaharui. Nah, muncul deh tanggal 11. Account payable kita berkurang adanya di debit karena tadi barangnya sebagian kita kembalikan. Terus tapi merchandise inventory kita dan PPN income-nya juga kita kurangi ada di kredit karena barang yang tadi sudah masuk kita keluarkan lagi, kita kembalikan. Next, kita ke transaksi nomor 12. Di sini ada bukti penerimaan kas, pelunasan faktur. Penerimaan kas dan pelunasan faktur artinya kita nerima uang. Jadi ada pelanggan yang melunasi piutangnya. Oke. Berarti kalau ada piutang terjadi karena adanya penjualan secara kredit. Berarti kita catat di menu penjualan. Ke penerimaan penjualan. Lalu di sini receive from-nya dari siapa? Dari Indo Elektronik. Kita klik Indo Elektronik. Kemudian from no-nya BKM 12-2. BKM 12-2 sudah sesuai. Tanggalnya kita ganti 12 Desember 2011. Lalu di sini cek nomor berapa? Di sini ada ceknya SS142. Sini ya. SS142. Check date-nya kita ganti karena di sini tidak ada keterangan yang berbeda tentang check date, berarti disamakan dengan payment date-nya 12/12/2011. Lalu ke memo, berarti memonya adalah pelunasan faktur F12-1. Nah, sudah ditulis memonya pelunasan faktur F12-1. Lalu di sini sudah kita cek yang dilunasin yang mana nih, yang dibayar yang mana. Yang dibayar itu totalnya sebesar 322.850 yang F12-1. F12-1 ini 322.850 sesuai ya, owing-nya 322.850, maka payment-nya 322.850.000. Di sini ada diskon. Kalau memang ada diskon, payment-nya diklik terus dilihat persennya. Ya, terus nanti diisi jumlah diskonnya berapa, terus di sini nanti ambil diskonnya akun apa, sales diskon. Tapi karena nggak ada, jadi kita biarkan saja. Ingat checklistnya yang dibayarnya di mana ya. Kalau udah, kita ke lambang kalkulator, kita masukkan. Nah, sudah ada ya, 322.850, sudah sesuai 322.850. Kalau sudah,
berarti bisa kita simpan dan tutup. Nah, kita cek lagi di keseluruhan. Kita perbarui dulu. Oke, sudah masuk ya nih penerimaan dari penjualan. Sudah masuk semua, totalnya 228360, 228360. Coba disamakan, sudah samakah jumlah kalian dengan punya ibu? Kalau belum berarti dicek satu-satu jurnalnya apakah ada salah angka. Nah, kalau sudah berarti ibu cukupkan untuk sampai transaksi 12 pada video kali ini. Jadi ini bisa kita pilih berkas, lalu kita keluar. Tutup data, yes. Backup, no. Oke. Lalu seperti biasa, kita kita copy. Kita copy di sini. Copy, lalu paste. Kita rename dari transaksi 6 sampai 12. Kalau sudah 6 sampai dengan 12. Kalau sudah enter. Oke. Tapi nanti tetap kalau buka yang ini ya. Jadi kita sudah membackup apa yang setiap kita kerjakan, setiap kita selesai kerjakan, kita buat security system supaya mencegah kita buat ulang dari awal. Oke, kalau sudah cukup sampai di sini video ini, sampai bertemu di video selanjutnya.